Apa itu insan kamil? Insan kamil atau manusia paripurna dibahas secara khusus oleh para sufi, khususnya Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jili. Pengertian insan kamil tidak sesederhana seperti yang selama ini dipahami di kalangan ulama, yaitu manusia teladan dengan menunjuk pada figur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para sufi, insan kamil adalah lokus penampakan atau mazhar diri Tuhan paling sempurna, meliputi nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia sebagai makhluk yang memiliki keunggulan, tafadul atau ansani takwin, ciptaan paling sempurna menurut istilah Al-Quran. Disebut demikian karena di antara seluruh makhluk Tuhan, manusialah yang paling siap menerima nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Makhluk lainnya hanya bisa menampakkan bagian-bagian tertentu. Bandingkan dengan mineral, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan malaikat tidak mampu mewadahi semua nama dan sifatnya. Itulah sebabnya mengapa manusia oleh Said Hussein Nasr disebut sebagai satu-satunya makhluk teomorfis dan eksistensialis. Lagi pula, unsur semua makhluk makrokosmos dan makhluk spiritual tersimpul dalam diri manusia. Ada unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, dan binatang sebagai makhluk fisik. Ada juga unsur spiritualnya yang non-fisik, yaitu roh. Tegasnya manusia sempurna secara kosmik universal dan sempurna pula pada tingkat lokal individual. Itu pula sebabnya manusia sering disebut miniatur makhluk makrokosmos atau muhtasar al-alam atau mikrokosmos al-insan al-kabir. Keparipurnaan manusia diungkapkan pula pada ayat dan hadis. Dalam Al-Quran disebutkan manusia diciptakan paling sempurna. Quran surat At-Tin ayat 4. Dan satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan dua tangan Tuhan. Quran surat Sad ayat 75. Dan diajari langsung oleh Allah semua nama-nama. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Dalam hadis-hadis tasawuf banyak dijelaskan keunggulan manusia, seperti Innallaha khalaqa Adam ala surati. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Oleh kalangan sufi, ayat dan hadis itu dinilai bukan saja menunjukkan manusia sebagai lokus penjelmaan, tajalli Tuhan paling sempurna, melainkan juga seolah menjadi nuskah atau salinan. Menurut istilah Ibnu Arabi, disebut As-Surah Al-Kamilah. Manusialah satu-satunya makhluk yang mampu mengejawantahkan nama dan sifat Allah, baik dalam bentuk keagungan maupun keindahan Allah. Malaikat tidak mungkin mengejawantahkan sifat Allah yang maha pengampun, maha pemaaf, dan maha penerima taubat, karena malaikat tidak pernah berdosa. Tuhan tidak bisa disebut maha pengampun, maha pemaaf, dan maha penerima taubat tanpa ada makhluk dan hambanya yang berdosa. Sementara malaikat tidak pernah berdosa, demikian pula makhluk-makhluk Allah lain yang hanya mampu mengejawantahkan sebagian nama dan sifat Allah. Dari sinilah sesungguhnya manusia disebut insan kamil.